Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Minggu tanggal 9 Agustus 2020, hari Minggu biasa yang ke-19. Bersama saya Romo Thomas Suratno, SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Matius bab atau pasal 14 ayat 22 sampai dengan ayat 33. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Saudara-saudari yang terkasih, kehidupan rohani yang terbangun dari kehidupan doa dan sakramen menjadi sangat penting. Karena apa? Karena begitu banyak gelombang yang menimpa kehidupan kita. Tanpa kehidupan doa yang baik, maka perahu kehidupan kita juga akan goncang. Tanpa kehidupan doa yang baik, maka perahu karya kerasulan kita juga akan tergoncang. Bahkan kalau perahu adalah lambang gereja, tanpa kehidupan doa yang baik dari anggota gereja, maka gereja juga akan tergoncang. Dan inilah yang terjadi ketika terjadi masa-masa sulit dalam sejarah gereja. Namun Tuhan yang telah berjanji untuk melindungi gerejanya sampai akhir zaman, tidak pernah meninggalkan gereja Katolik. Sehingga pada saat-saat yang sulit, Tuhan mengirimkan santa atau santo atau orang-orang kudus yang turut membangun gereja dari dalam. Saudara-saudari yang terkasih, cara Tuhan untuk menyelamatkan seseorang dalam kesulitan atau gereja yang dalam krisis sering dengan cara yang tidak disangka-sangka. Dalam warta Injil hari ini diceritakan bahwa Yesus datang kepada para murid yang sedang panik karena terjangan badai. Pada waktu dan cara yang tidak umum, Yesus datang pada jam 3 malam dan dengan cara berjalan di atas air. Bayangkan bahwa para murid mungkin berjuang semalam suntuk di kapal dari terjangan ombak dan badai. Mungkin mereka menyadari bahwa guru mereka tidak bersama mereka lagi, sehingga mereka tidak dapat meminta tolong kepadanya. Pada saat gawat seperti itulah, dan pada waktu yang sungguh sulit dan tak terduga, mereka melihat sosok yang berjalan di atas air, sehingga mereka mengira bahwa itu adalah hantu. Namun, kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Ini berarti dalam menghadapi masalah kehidupan, masalah kesehatan, dan juga masalah-masalah yang harus dihadapi dalam menjalankan karya-karya kerasulan, seseorang harus terus bersandar kepada Yesus, sehingga Yesus dapat terus memberi kekuatan. Saudara-saudari yang terkasih, mendengar perkataan Yesus serta mengenali sosok dan suara Yesus, para murid mendapatkan ketenangan. Namun, bagi orang yang mengasihi, ketenangan saja tidaklah cukup.
Orang yang mengasihi senantiasa ingin bersatu dengan orang yang dikasihinya. Petrus yang mengasihi Yesus mengatakan, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Di sini Petrus dipenuhi dengan kasih dan iman akan Kristus. Kasihnya membuat Petrus ingin cepat bersama dengan Yesus yang saat itu masih berjalan di atas air. Dan imannya membuat Petrus percaya bahwa Yesuslah yang berjalan di atas air, serta percaya bahwa Yesus dapat memberikan kekuatan yang sama kepada orang lain. Saudara-saudara yang terkasih, melihat kedalaman hati Petrus, maka Yesus menjawab, "Datanglah." Dan dengan mata yang terus tertuju kepada Yesus, Petrus turun dari perahu, menapakkan kakinya dan kemudian berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Imanlah yang membuat seseorang berani untuk meninggalkan apa yang dia punyai, melepaskan apa yang dia pegang, meninggalkan daerah nyamannya, dan kemudian melangkah ke sesuatu yang mungkin lebih sulit, lebih tidak nyaman, namun dengan mata terus tertuju kepada Yesus. Petrus yang dengan berani menapakkan kakinya keluar perahu untuk berjalan di atas air, karena Yesus yang adalah Sang Sabda telah berkata, "Datanglah." Dengan demikian, selama seseorang memusatkan perhatian pada Sabda atau Kristus, maka dia akan dapat mengarungi badai kehidupan. Namun, ketika Petrus tidak lagi berfokus pada Yesus, namun pada apa yang terjadi di sekitarnya, pada tiupan angin, maka hatinya dipenuhi dengan kebimbangan dan ketakutan. Petrus mengalami hal itu. Kehilangan dasar iman dan tujuan harapannya membuat dirinya ketakutan dan kemudian mulai tenggelam. Saudara-saudara yang terkasih, lawan dari ketakutan adalah keberanian, yaitu sikap berani untuk menghadapi tantangan atau ancaman. Keberanian dalam menghadapi tantangan kehidupan bukanlah bersumber pada diri kita, namun pada Kristus sendiri. Inilah sebabnya, ketika kita takut, maka kita perlu membangkitkan kembali sumber kekuatan kita, yaitu Kristus sendiri. Inilah yang dilakukan oleh Rasul Petrus ketika dia berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Dan pada saat kita meminta tolong kepada Tuhan, ketika kita mengangkat tangan kita, maka Tuhan menghampiri kita, memegang tangan kita, dan menarik kita dari keterpurukan kita, sama seperti Kristus kemudian mengulurkan tangannya. Saudara saya terkasih, ketika Kristus mengulurkan tangannya, dia menghapus semua kebimbangan dan ketakutan Petrus, dan kemudian Kristus membawa Petrus naik ke dalam perahu. Sungguh menarik bahwa ketika Yesus menghapus ketakutan dan kemudian naik perahu bersama mereka, maka dikatakan bahwa angin pun reda. Hanya ketenangan di dalam Tuhanlah yang dapat meredakan ketakutan kita. Lalu bagaimana dengan kehidupan iman kita saat ini? Ya Tuhan Allah, berilah aku senantiasa kekuatan dan kesetiaan iman kepadamu, sehingga aku dapat menyerahkan seluruh hidup dan karyaku kepadamu. Amin.